Kita bakal baca doa dulu ya. Untuk agama masing-masing, silakan baca doa dulu. Untuk yang agama Islam, baca bismillah dulu. Habis itu baru baca doa belajar. Berdoa dimulai. Ini aku mau video loh. Berdoa selesai. Oke. Nah, kita tuh, kalian pasti tahu kan apa yang kita lakukan di sini tuh talk show online Meet the Maestro. Tapi sebelum kita mulai acaranya dulu, kita bakalan ada sambutan dulu dari founder Rumah Belajar Pionir yang juga sponsor acara ini. Nah, kita persilahkan untuk Bunda Ika Fatmawati untuk memberikan sambutan. Silahkan Bunda Ika Fatmawati. Bunda. Bunda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, adik-adik semua. Oh iya, teman-teman, anak-anakku, pada hari ini kita bertemu dalam acara yang diselenggarakan oleh Rumah Belajar Pionir. Terima kasih kepada Kakak Zahra yang sudah menjadi host pada hari ini. Dengan senang hati. Iya. Teman-teman semua, adik-adik semua, anak-anak Bunda semua, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semangat? Ya, Semangat terima dong. kasih sudah hadir di hari ini untuk ikut acara talk show online Meet the Maestro seri 1. Di sini Bunda ingin memberikan perkenalan sedikit bahwa acara ini diselenggarakan oleh Rumah Belajar Pionir. Mungkin kalau yang belum kenal, apa sih Rumah Belajar Pionir? Rumah Belajar Pionir ini adalah komunitas belajar. Awalnya kita bentuk untuk para ibu. Nah, ibu-ibu yang tergabung di Rumah Belajar Pionir ini, kita bersepakat untuk membuat kegiatan-kegiatan yang bisa menjembatani anak-anak kita. Nah, ini salah satunya. Jadi tujuannya diadakan acara hari ini adalah untuk membuka wawasan kepada anak-anak semua tentang dunia profesi. Nanti ke depannya kan kalian pasti akan menentukan profesi yang akan menjadi pilihan kalian di masa depan. Nah, untuk bisa menentukan tentu kita butuh wawasan, ada apa aja sih di dunia. Nah, pada hari ini kita akan bertemu dengan Pak Kapten Yadi. Beliau adalah seorang yang sudah malang melintang di dunia penerbangan. Jadi nanti kita akan mendengar pemaparan dari beliau. Nah, kita untuk sesi pertama ini akan ada 4 kali pertemuan. Jadi akan ada 4 kali Sabtu ya kita bertemu. Ini Sabtu yang pertama kita akan berbicara tentang profesi di dunia penerbangan. Kemudian di seri yang kedua, pekan depan, kita akan berbicara tentang profesi di dunia IT. Kemudian di pekan yang ketiga nanti, kita akan berbicara profesi di dunia kedokteran. Dan di pekan yang keempat, kita akan berbicara profesi di dunia keperawatan. Nah, harapan dari kami semua, terutama dari Rumah Belajar Pionir sebagai penyelenggara, adik-adik semua atau anak-anakku semua itu memiliki wawasan tentang dunia keprofesian dan juga bisa memberikan pilihan nanti di masa depan mau kemana ya, mau bermanfaat di bidang apa untuk banyak orang, seperti itu. Mungkin sambutan dari Bunda itu saja. Kakak Zahra belum kenalan deh ya sama teman-teman. Iya, belum kenalan ya.
Nah, Bunda Ika Fatmawati, Bunda adalah founder dari Rumah Belajar Pionir. Harapannya semua yang pernah ikut di acara kegiatan Rumah Belajar Pionir bisa menuai manfaat dari adanya komunitas ini. Mungkin itu saja dari Bunda sebagai kata sambutan ya Kak. Dari Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ika. Nah, kayak sudah diingatkan sama Bunda tadi, aku akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nabila Nur Zahra. Saya akan jadi pembawa acara di sini sekaligus MC-nya. Bisa panggil apa ya manggilnya? Kakak ya, kakak. Kak Ara, Kak Zahra, Kak Ara, terserah lah mau manggil apa. Yang jelas harus berhubungan ya sama Nabila Nur Zahra. Oke deh. Nah, setelah kata sambutan dari Bunda tadi, kita bakal lanjut ke acara inti. Kita sebelum itu, aku tuh penasaran banget ya. Apa sih temanya itu tuh loh, kan profesi dunia penerbangan. Apa itu dunia penerbangan? Dunia penerbangan itu apa? Nah, kita kan belum tahu. Terus kalau profesinya, biasanya yang kita tahu tuh cuma pilot atau pramugari. Dan itu pun sebatas pilot tuh cuma tahu mengemudikan pesawat, mengendalikan pesawat ke tujuan, atau pramugari yang tugasnya melayani penumpang. Cuma sebatas itu doang kan ya kita taunya. Nah, sekarang kita nih ada Kapten Yadi yang bakal ngejelasin apa aja sih profesi-profesi dunia penerbangan dan apa itu dunia penerbangan. Nah, oke deh. Kita kenalan dulu sama Kapten Yadi. Kapten Yadi dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Terima kasih Kakak Zahra atas waktunya diberi kesempatan untuk berbagi, kita sharing sore hari yang cerah ini. Siapa di sini yang sudah pernah naik pesawat? Ayo coba di chat, diisi di chat. Diisi di chat, siapa yang udah pernah naik pesawat? Wah, baru 2 orang? Saya Pak. Iya, sudah 4 kali. Masya Allah. Aku waktu kecil, ke Palu doang. Atau ada yang belum pernah lihat pesawat? Ayo. Jangan-jangan nanti kita bicara tentang dunia penerbangan malah apa itu pesawat itu? Malah bingung nanti ya. Iya nih. Iya. Jawab sejujurnya. Yang jujur lah ya. Tahu, nanti kita kasih tahu. Ya. Gak ada. Nggak ada? Wah, ya. Saya kira semuanya sudah tahu apa itu pesawat, sudah tahu, paling tidak udah pernah melihat pesawat, dan beruntunglah bagi yang sudah naik pesawat. Sampai saat ini pesawat udara itu adalah moda transportasi udara yang paling cepat untuk mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang lebih cepat lagi nggak dibanding pesawat? Ada. Naik apa? Naik buruk. Iya, nggak ada ya. Jadi kita naik mobil atau naik kapal atau naik yang lainnya. Nah, pesawat udara masih yang paling cepat untuk mengantar kita dari satu tujuan ke tujuan yang lain, yang tentunya jauh ya. Nah, adik-adik sekalian, hari ini saya akan berbagi apa sih dunia penerbangan itu.
Ada yang tahu nggak sejarahnya dunia penerbangan? Siapa yang menciptakan pesawat terbang pertama atau yang membuat penerbangan pertama di dunia? Ayo, ada yang tahu? Ayo, siapa? Ibnu Firnas. Hah? Ibnu Firnas. Wah, Ibnu Firnas. Abbas Ibnu Firnas. Subhanallah. Siapa lagi? Ibnu Firnas. Ya? Wow, right, bersaudara. Iya. Alhamdulillah, ternyata sudah pada baca semua ya. Jadi 116 tahun yang lalu, ya, itu ada dua orang bersaudara namanya Orville Wright sama Wilbur Wright, atau yang disebut dengan Wright bersaudara. Dia melakukan penerbangan udara pertama di dunia menggunakan pesawat terbang bermesin. Jadi yang lebih berat daripada udara. Mereka berangkat dari lahan kosong yang berada di Kitty Hawk, North Carolina, Amerika Serikat. Jadi 17 Desember tepatnya mereka melakukan penerbangan pertama dalam sejarah dunia, gitu ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini penerbangan terus berevolusi, terus membenahi diri menjadi moda transportasi yang paling cepat untuk membawa orang dari satu tempat ke tempat lain yang jaraknya jauh, gitu ya. Kita bisa dari Jakarta ke Surabaya hanya 1 jam lebih, kemudian ke Medan cuma 2 jam. Nah, coba apakah bisa lewat naik mobil bisa dalam waktu yang singkat kita bisa sampai? Nah, belum tentu. Tentunya dengan media atau moda transportasi pesawat udara inilah kita bisa menuju ke satu tempat dengan cepat sekali. Nah, adik-adik sekalian, apa saja sih yang mendukung daripada pesawat terbang atau dunia penerbangan ini? Tentu tidak hanya satu orang saja. Kalau tadi Kakak Zara bilang hanya pilot atau pramugari, ya kan? Apakah hanya dua profesi itu saja yang bisa? Tentu tidak, ya. Karena apa? Karena banyak sekali profesi yang ada di dunia penerbangan. Nah, izinkan Kakak share screen ya untuk materi kita. Jadi supaya yang punya cara belajar visual, yang suka melihat gambar, itu bisa lebih mudah mencerna materinya. Gitu ya. Sebentar, ini. Nah, tadi Kakak Zara minta untuk kenalan, gitu ya. Untuk kenalan. Nah, iya. Nah, ini kenalannya. Jadi nama saya adalah Muhammad Sutiadi. Ya, lahir di kota Bagan Siapi-Api, tepatnya 40 tahun yang lalu. Profesi saat ini sebagai Kepala Keuangan, HRD, dan General Affairs di Lion Group Training Center, yaitu perusahaan Lion Group. Jadi lebih kurang sudah 13 tahun berada di dunia penerbangan ini. Yang lainnya di Asosiasi Lembaga Diklat Penerbangan Indonesia sebagai Sekjen, dan di bidang penerbangan juga mendapatkan sertifikasi instruktur di keamanan penerbangan dari Kementerian Perhubungan. Ini beberapa tugas yang selama ini diemban. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau bicara tentang profesi dunia penerbangan, itu banyak sekali sebetulnya. Tapi saya akan ambil 9 profesi yang favorit saja gitu ya. Artinya yang selama ini cukup diminati dan memang banyak sekali orang yang
mencari pekerjaan di bidang ini. Nah, ini ringkasan daripada 9 profesi favorit tersebut. Apa saja sih? Yang pertama, pilot pesawat komersial. Jadi pilot ini dibagi dua. Ada pilot untuk pesawat militer, ada pilot untuk pesawat komersial. Jadi kalau yang adik-adik pernah naik pesawat, tentunya itu adalah pesawat komersial. Nah, tapi kalau yang menerbangkan pesawat tempur, menerbangkan pesawat Hercules, nah, itu adalah pilot pesawat militer. Dan itu hanya dimiliki oleh militer saja. Dan sekolahnya juga berbeda ya antara pilot pesawat komersial sama pilot pesawat militer. Ya, coba kita bedah satu-satu ya. Kita bedah satu-satu. Nah, apa sih tugas dari pilot? Ayo, ada yang tahu tugasnya? Pilot itu tugasnya membawa pesawat. Jadi sama seperti sopir, kalau naik mobil ya, nah, itu harus ada yang mengendarai gitu ya. Seperti naik kapal ada nahkodanya, kemudian ada kalau naik kereta api ada masinisnya. Begitu juga dengan pilot. Tugasnya adalah membawa pesawat ya. Dan dia didampingi oleh seorang co-pilot yang memantau jalannya mesin pesawat dan navigasi pesawat. Ya, kok enak juga sih jadi pilot? Tidak semudah itu. Kenapa? Karena pilot ini tanggung jawabnya yang besar. Ya, kenapa? Karena dia harus memastikan pesawat yang akan dia tumpangi atau dia naiki atau dia kendarai itu di udara itu harus selamat, harus safety ya dari bawah. Karena tidak ada pesawat yang bisa berhenti di atas awan. Ayo, ada nggak pesawat berhenti di atas awan? Pesawatnya Doraemon kali ya. Jadi kalau pesawat masa depan mungkin bisa berhenti di awan atau berhenti di stasiun angkasa gitu ya. Untuk saat ini belum ada. Jadi dipastikan pesawat yang dibawa, terutama yang komersil itu, pilot memastikan orang yang dia bawa, ya ada ratusan penumpang dalam satu pesawat, itu dipastikan selamat dan aman dari berangkat sampai tujuan. Berat nggak resikonya? Wah, berat. Wah, nanti ada yang bilang, wah kalau jatuh gimana? Pilotnya kan bisa kayak pesawat militer itu, jadi jam keluar gitu ya. Nggak bisa. Kalau pesawat komersil, kalau dia jatuh, ya pilot duluan yang kena. Gitu. Ya, makanya tugas dan tanggung jawab pilot ini besar sekali. Maka dari itu wajar nggak kalau misalkan pendapatannya juga besar, gajinya besar. Ayo, ada yang pengen jadi pilot di sini? Ayo, ada yang pengen jadi pilot? Wah, lumayan loh gajinya itu lebih kurang 70 juta per bulan. Wah, mana kalah tuh gaji presiden. Gitu ya. Nah, belum lagi kalau ada jam terbang, nah, dia bisa lebih dari 100 juta sebulan gitu ya. Jadi itu profesi pertama, yaitu seorang pilot. Oke, promosi kedua, yaitu pramugari. Nah, jadi kalau ada nggak pilot yang nggak perlu pramugari? Ada. Pesawat apa? Pesawat kargo. Pesawat kargo itu pesawat yang bawa barang saja, jadi nggak ada penumpangnya di sana. Penumpangnya cuman pilotnya saja. Jadi kalau penumpangnya ada, maka diperlukanlah pramugari sebagai orang yang bertanggung jawab menjaga keselamatan para penumpang di pesawat tersebut. Melayani penumpangnya, ya biasanya dia menawarkan makanan, minuman, selimut, obat-obatan, dan seterusnya. Bisa juga dia membantu menurunkan dan menaikkan koper tas ke dalam bagasi pesawat, gitu ya. Jadi itu tugas daripada
pramugari. Nah, gajinya berapa sih jadi pramugari? Ya, lebih kurang segitulah itu. Di Garuda Indonesia ada sekitar 14 jutaan, Sriwijaya 19 juta, dan seterusnya. Oke, mau lanjut nggak ini yang ketiga? Lanjut? Nah, Ya, lanjut. lanjut. Yang ketiga, profesinya adalah aircraft engineer. Nah, apa itu aircraft engineer? Ya, jadi kalau di bengkel namanya montir. Nah, kalau di di darat ada yang memperbaiki mobil, memperbaiki motor, memperbaiki kereta api. Nah, itu disebut dengan mekanik atau engineer. Sedangkan di pesawat ini tugasnya berat sekali. Tugas dia memastikan pesawat ini bisa terbang, layak untuk terbang. Makanya kalau tadi dibilang kita tidak bisa memberhentikan pesawat di udara, maka harus dipastikan pesawat itu harus benar-benar aman untuk diterbangkan. Siapa yang memberikan approve atau memberikan izin supaya pesawat ini bisa terbang? Itu disebut dengan aircraft engineer. Ya, tidak mudah untuk menjadi seorang aircraft engineer ini. Ya, jadi semua profesi yang ada di dunia penerbangan ini harus memiliki skill khusus, harus memiliki sekolah khusus supaya dia bisa mendapatkan lisensi untuk bisa menjadi seorang aircraft engineer. Oke. Berikutnya. Kapten, nyampe sini dulu. Takutnya ada yang mau nanya. Ya, silakan. Kalau ada Saya yang mau jawab nanya. dulu, kan udah 3. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Raise hand ya kalau mau ngomong. Tuh, ada yang namanya Mas Ahmad Al-Faruq Ilmi. Pilot dan punya pelatihan khusus nggak atau enggak? Jadi maksudnya ada pelatihannya? Iya. Nah, untuk menjadi seorang pilot, dia harus melalui banyak pelatihan. Ya, jadi lebih kurang untuk awal itu pelatihannya lebih kurang 18 bulan. Lama atau singkat? Nah, 18 bulan itu lebih kurang 1,5 tahun lah. Jadi nanti di pilot itu ada sekolah namanya PPL. PPL itu private private pilot license. Jadi dia membawa pesawat kecil yang hanya berisi 2 orang, pilot dan co-pilotnya saja. Jadi pesawat kecil inilah yang dia bawa. Jadi untuk hobi-hobi itu bisa mendapatkan PPL namanya. Kemudian ada namanya CPL, yaitu Commercial Pilot License. Nah, kalau sudah memiliki lisensi itu atau sekolah itu, barulah bisa dia membawa pesawat penumpang. Gitu. Nah, yang ketiga, dia harus punya ATPL, Airport Transport Pilot License. Nah, jadi ini dia bisa bawa pesawat yang berjadwal, yang jumlah penumpangnya lebih dari 10 orang ke atas gitu ya, pesawat-pesawat besar gitu ya, jet, propeller dan seterusnya. Nah, bagaimana biayanya? Nah, biayanya berat, biayanya besar. Kalau tidak mendapatkan beasiswa dari pemerintah, kita harus biaya sendiri. Kalau saat ini itu lebih kurang 900 juta ke atas lah biayanya. Gitu kan? Ya, jadi 18 bulan itu tidak terlalu lama. Coba bandingkan seperti kita kuliah. Kuliah berapa tahun? 4 tahun. Ya kan? 4 tahun langsung kerja dapat gaji berapa? Nah, kalau pilot sekali kerja nanti junior aja bisa 35 juta dan seterusnya. Iya, sama kayak dokter. Jadi dia harus punya spesialisasi khusus. Gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau bertanya? Ditulis aja. Kalau mau bicara, raise hand.
Merah. Oke, lanjut ya. Oh, itu ada yang mau Nah, ada nanya. yang tanya tuh, jadi pramugari ada pelatihan nggak? Ada. Jadi semua yang profesi di dunia penerbangan ini harus melalui pelatihan dulu, harus melalui sekolah dulu. Jadi tidak bisa dia tiba-tiba, wah saya besok jadi pramugari. Nah, mentang-mentang dia punya penampilan yang menarik, cantik, terus tiba-tiba jadi pramugari. Enggak. Jadi harus melalui pelatihan. Kalau pramugari lebih singkat pelatihannya, lebih kurang 3 bulan itu sudah bisa, karena tugas pelatihannya hanya sebatas bagaimana dia menjamin keselamatan selama berada di dalam pesawat, gitu ya, membantu penumpang, kemudian membantu proses masuknya orang ke dalam pesawat, dan seterusnya. Jadi ada sekolahnya. Ya, dan sekolahnya harus mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan. Jadi nggak sembarangan juga, gitu. Oke, terus ini apalagi aircraft engineer gajinya berapa? Ya, so-so lah di atas 15 juta. Ya, mulai dari 9 juta terus ke atas, ya. Artinya aircraft engineer itu lebih sulit lagi untuk mendapatkan lisensinya. Dia sekolah hampir 1 tahun, kemudian dia harus menunggu 3 tahun untuk OJT. OJT itu on the job training, artinya dia harus magang dulu di pesawat, gitu ya, menjadi mekanik, dan dia nantinya baru mendapatkan lisensi A1A4. Tapi bisa langsung merilis pesawat? Belum bisa. Jadi dia harus dipandu lagi oleh orang yang lebih senior. Jadi tidak mudah untuk mengizinkan pesawat itu terbang. Ya. Nah, tuh, ada pertanyaan lagi. Kenapa pramugari itu cantik-cantik? Nah, pramugari itu etalasenya penerbangan di dalam pesawat. Nah, tidak harus cantik tetapi menarik, gitu ya. Ya, artinya kalau cantik ini kan relatif, gitu ya, tetapi yang menarik dipandang. Kenapa? Dia yang akan dilihat selama dalam penerbangan. Coba penumpang-penumpang yang dilihatin siapa? Nah, kan pramugarinya. Kalau dia tidak menarik, nanti dia tidur nanti. Selama dalam menyampaikan campaign keselamatan, gitu ya. Ya, Itu dari lagi? Ufaira, Silakan, katanya Zara. ada, itu tadi kata dari Ufaira, untuk menjadi pilot dasar, apakah yang harus dipelajari sebelum masuk akademi? Jadi itu untuk menjadi pilot, apa yang harus dipelajari sebelum masuk? Pilot, syaratnya harus berbadan sehat, kemudian tinggi minimal 165, kemudian dia mengerti atau paham tentang matematika, karena nanti banyak materi perhitungan. Karena pilot itu harus paham jarak dari satu tempat ke tempat yang lain, dan itu harus banyak hitung-hitungannya. Kalau dia nggak paham matematika atau fisika dasar, agak kesulitan nanti dia untuk menjalani proses pendidikannya. Jadi ada materi dasar yang harus dia miliki tentang matematika, fisika, dan juga nanti tentang konsep dan ruang. Ya, terutama materi geografi. Ada orang yang kalau disuruh baca peta buta bisa nggak kira-kira? Ayo, kalau pergi ke satu tempat, nih ada yang pergi ke satu tempat tiba-tiba nyasar. Wah, itu berat tuh kalau jadi pilot nanti. Nyasar nanti itu pesawatnya dibuat. Ya, jadi dia harus paham tentang peta buta, tentang cara membaca peta, atau tahu dia mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Kenapa? Karena di udara nanti mereka nggak bisa ngelihat bumi.
Yang dilihat hanya awan, patokannya matahari. Nah, coba kalau terbang malam, apa yang dia lihat? Yang dia lihat hanya instrumen yang ada di dalam kokpit pesawat. Jadi harus punya kemampuan analisa, logical thinking, cara berpikir yang logis gitu ya. Jadi adik-adik kalau mau jadi pilot dari sekarang harus kuat tuh di matematikanya, harus kuat tuh di fisikanya. Yang kedua, yang terakhir ya kuat di keinginannya. Sambil cari beasiswa, kalau ada beasiswa bisa jadi pilot karena nilainya lumayan besar sekolahnya. Begitu Kakak Zahra. Oke deh, ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Aku, Kak. Oh, tunggu dulu. Ahmad dulu atau yang mana dulu? Mau Lea dulu ya? Leandra. Boleh, Kak. Itu apa aku mau nanya. Di dunia penerbangan itu ada berapa profesi lagi selain yang 9 tadi? Kan katanya ada banyak. Oh, itu ini lagi kan sesi Q&A karena udah 3 profesi dulu. Nanti yang lainnya dilanjut setelah nggak ada pertanyaan lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Ahmad, apa requirement untuk mendapat gelar kapten? Requirement. Jadi kapten itu tidak mudah karena dia harus memenuhi 15.000 jam terbang. Ya, di awalnya memang syaratnya harus punya 1.500 jam terbang sampai 3.000 jam terbang. Setelah itu dia akan di-upgrade untuk bisa menjadi kaptensi. Jadi harus sekolah lagi, harus ada pelatihan lagi. Jadi requirement-nya harus berdasarkan jam terbang. Gitu ya, di satu tipe pesawat. Karena pesawat ini kan banyak tipenya. Ada yang tipenya jet, ada yang tipenya propeller. Propeller sama jet bedanya apa sih? Kalau propeller itu yang ada baling-balingnya di samping kiri kanan. Ada pernah lihat nggak? Pesawat ada baling-baling. Nah, pernah lihat pesawat baling-baling? Nah, itu disebut dengan propeller. Kalau jet yang dia tidak ada baling-balingnya, langsung mesin jet. Nah, itu disebut pesawat jet. Nah, nanti setelah mendapatkan jam terbang dari masing-masing tipe pesawat itu, barulah dia dicek untuk menjadi seorang kapten, gitu ya. Dan kalau lulus, kalau nggak lulus ya dia tetap jadi flight officer abadi. Tapi nggak mungkin lah ya, dia pasti akan terbang, dia akan ada jenjang karirnya gitu, dari first officer, terus sampai ke captain, gitu. Gitu Kakak Jara. Ini tadi yang nanya tadi, ini belum selesai, makanya kalau mau ini diselesaikan, nanti baru dilanjut lagi materinya. Ini ada yang nanya, katanya pilot ada nggak yang perempuan dari Yoska? Ada, banyak. Banyak, sudah banyak yang menjadi pilot perempuan. Di Lion Group sendiri sudah ada yang pilot perempuan. Baik yang baru maupun yang sudah jadi pilotnya sendiri. Banyak, tapi hari kemarin kita berduka ada pilot pertama di Indonesia yang meninggal kemarin karena COVID-19. Ya, kita turut berduka karena beliau adalah pilot wanita pertama di Indonesia yang meninggal karena COVID-19 ini. Kita lanjut ya, nggak ada pertanyaan lagi kan? Ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti ditanyakan di akhir. Jadi tadi sudah berapa tadi? Ada berapa profesi yang sudah disampaikan? Ada 3. Ada 3. Oke, sekarang kita lanjut profesi yang keempat.
ada yang disebut dengan flight dispatcher atau flight operation officer. Nah, tugas dia ini sebagai pembantu pilot di darat gitu ya. Tugasnya untuk mengontrol penerbangan. Jadi sebelum pilot itu naik pesawat, dia akan diberikan informasi terlebih dahulu oleh FOO ini di darat, di kantornya. Jadi dia akan dilakukan briefing ataupun diberikan informasi. Oh, nanti terbangnya dari sini ke sini ya, Cap. Dari Jakarta ke Surabaya ya, Cap. Nanti jumlah penumpangnya seperti ini kondisi weather kita, weather itu cuaca. Jadi dia akan dikasih info cuacanya di Surabaya seperti apa, apakah hujan, apakah dia mendung dan seterusnya. Karena kalau misalkan dia cuacanya tidak mendukung, si FOO bisa memberikan rekomendasi untuk pesawatnya tidak bisa diterbangkan. Karena jangan sampai dia sudah sampai Surabaya, pesawatnya malah nggak bisa landing, nggak bisa turun ke landasan. Makanya tugas FOO ini penting sekali untuk memberikan informasi kepada pilotnya untuk dia bisa berangkat dengan pesawatnya. Jadi dia sebagai pilot di darat gitu ya. Dia pengetahuannya sama seperti pilot, cuman bedanya dia tidak melakukan penerbangan atau tidak membawa pesawat udara. Itu yang disebut dengan flight dispatcher. Kemudian ada lagi yang namanya air traffic controller. Nah, apa itu air traffic controller? Ini adalah petugas yang melakukan monitoring atau pengawasan di bandara. Jadi dia yang mengawasi pesawat mau terbang maupun mau landing. Ya, gitu kan? Jadi pesawat itu kalau dia mau terbang, dia harus lapor dulu ke petugas ATC ini. Ya, kalau mau landing juga sama. Jadi sama seperti polisi lalu lintas. Nah, gitu bahasa mudahnya itu. Jadi air traffic controller ini seperti polisi lalu lintas, cuman dia lebih punya kuasa untuk menentukan nih pesawat mau diterbangkan nggak, nah, ini pesawat mau landing nggak, supaya nggak terjadi tabrakan. Walaupun udara kita luas, tetapi kalau tidak dipandu oleh petugas ATC ini, bisa tabrakan itu pesawat. Karena bandara itu landasannya kadang-kadang cuma satu. Gitu loh. Satu tapi dipakai rame-rame oleh ratusan pesawat. Di Soekarno-Hatta itu bisa ada 3 landasan. Nah itu diatur oleh petugas air traffic controller ini. Jadi kalau adik-adik pernah ke bandara, lihat ada tower tinggi gitu ya di bandara. Pernah nggak lihat ada tower kalau naik pesawat itu atau ke bandara ngelihat ada tower tinggi, ya kan, tinggi menjulang. Nah disitulah petugas air traffic controller bekerja. Jadi tugas dia memantau pesawat berangkat dan pesawat mau landing gitu. Jadi dia mantau pesawat, betul. Jadi dia ada radarnya di sana. Jadi di radar itulah dia pantau. Oh ini pesawatnya mau landing. Oh ini ada pesawat asing. Oh ini ada pesawat yang keluar jalur. Nah tugas dari ATC inilah yang melakukan pemantauan itu. Berat nggak tugasnya? Iya berat, karena yang dipantau monitor terus. Nggak boleh salah, nggak boleh slip, ya kan? Nggak boleh, wah saya leha-leha aja, nggak bisa. Karena yang dia pantau itu adalah keselamatan penerbangan. Salah kasih informasi, salah dia beri izin, malah dia membuat pesawatnya kecelakaan. Makanya ini berat sekali tugasnya. Dia berkomunikasi dengan pilot, dia berkomunikasi dengan pihak yang lainnya. Oke, kemudian yang berikutnya apa? Aviation security. Nah, adik-adik pernah nggak kalau naik masuk ke dalam bandara, siapa yang pertama kali dilihat waktu masuk? Nah, yang pertama kali dilihat petugasnya adalah petugas aviation security ini ya. Sama seperti polisi jadinya. Cuman dia areanya cuma di dalam bandara atau di area bandara. Baik di terminalnya maupun di area bandara yang lebih luas. Tugasnya apa? Tugasnya menjamin keamanan penerbangan.
gitu. Kemudian dia juga menjamin pesawat-pesawat yang ada di sana dijaga gitu. Baik itu perlindungan terhadap pesawat udaranya, kada awak pesawat udaranya, penumpang, petugas darat dan seterusnya. Malah sekarang tugas mereka nangkepin orang-orang yang menyelundupin narkoba. Kan keren tuh kan. Jadi mereka bisa menangkap orang-orang yang menyelundupkan alat-alat kejahatan, narkoba dan seterusnya. Ya, jadi di sini pasti ada sip-sipan, ya nggak bisa cuman dia 24 jam, ya kerja tetap 8 jam, orangnya banyak, gantian kita kan. Nah itu tugas dari aviation security. Kemudian apalagi? Nah ini pasasi. Nah adik-adik kalau ke bandara, sebelum naik ke dalam pesawat pasti akan ketemu sama petugas ini, yaitu yang melayani terhadap pembelian tiket, cetak boarding pass, kemudian nunggu di boarding gate. Boarding gate itu ruang tunggu, gitu ya. Jadi yang pertama kali adik-adik kalau naik pesawat ya, masuk ke dalam terminal, ketemu petugas APSEC, petugas aviation security tadi, ya kan, diperiksa bawa barang bawaan kita, pribadi kita, terus masuk lewat namanya metal detector gitu ya, WTMD walkthrough metal detector. Kemudian dari situ barulah masuk ke area check-in counter. Di situ ada kakak-kakak yang akan membantu memberikan kita duduknya di mana sih di pesawat. Nah, itulah dikeluarkan namanya boarding pass. Nanti setelah dari boarding pass itu dicetak, kita bawa naik ke atas. Kita masuk yang namanya boarding gate. Di situ ketemu lagi sama petugas aviation security untuk meyakinkan barang bawaan kita aman masuk ke dalam pesawat udara. Kalau yang di awal tadi itu untuk barang-barang yang akan masuk ke dalam pesawat, di dalam bagasi, di bawah. Tapi kalau yang di atas itu untuk meyakinkan barang bawaan yang naik ke dalam pesawatnya. Jadi di sana akan dibantu oleh petugas airline staff ini, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah aircraft marshaller. Nah, apa ini aircraft marshaller? Nah, ini kalau istilah kita ini tukang parkir. Nah, tapi tukang parkirnya keren nggak kira-kira? Keren. Yang diparkirin apa? Pesawat. Pesawat yang begitu besarnya, kalau nggak ada tukang parkir ini nggak bisa berhenti dia. Nanti malah bandaranya yang ditabrak, terminalnya ditabrak sama pesawat. Nah, dialah yang memandu pesawat itu untuk bisa parkir pada tempatnya. Makanya diperlukan tukang parkir. Bisa nggak orang-orang yang kita pengen udah biasa jadi parkirin mobil gitu ya, tahu-tahu saya pengen jadi aircraft marshaller. Bisa, tapi dia harus harus sekolah dulu, dia harus pelatihan dulu. Jadi tugas dia memastikan pesawat itu parkir pada tempatnya. Karena sudah ada aturannya. Nah, berikutnya apa lagi? Ini sama seperti yang satunya lagi. Namanya Ground Support Equipment Officer namanya. Apa itu GSE? GSE itu adalah alat pendukung. Jadi kalau pesawat itu landing ataupun pesawat itu mau berangkat, itu nggak bisa pesawatnya handle sendiri, gitu ya, karena dia harus ada alat-alat pendukung. Apa alat pendukungnya? Di situ ada yang nanti bawain tangga pesawat, ya, baik itu yang otomatis, yang namanya garbarata, maupun yang manual pakai tangga pesawat, gitu ya kan. Jadi itu ada petugasnya khusus. Kemudian ada petugas yang menarik atau mendorong pesawat. Nah, karena pesawat ini nggak punya kaca spion, jadi dia nggak bisa kayak mobil gitu kan, mundur sendiri. Jadi dia harus didorong. Nah, didorong itu digunakanlah yang namanya aircraft towing narrow body gitu ya. Jadi itu alat atau kendaraan yang digunakan untuk mendorong pesawat. Ada lagi alat yang lain, alat untuk ngisi air ke dalam pesawat. Nah, alat untuk nyedot tinja di dalam pesawat gitu. Ada nggak? Ada.
kan di dalam pesawat kita bisa ke toilet, ada lavatory namanya kan. Nah itu kan di ada yang nanya kira-kira itu kalau orang kencing di pesawat itu nanti BAB-nya kemana ya? Apa turun ke rumah-rumah penduduk gitu? Gitu kan? Ya, ada juga yang nanya kenapa? Karena dia lihat di kereta api. Karena kalau di kereta api itu apa yang kita keluarkan di toilet itu langsung turun ke kemana? Ke rel gitu ya kan. Jadi turun ke bawah ke rel gitu ya. Nah kalau di pesawat, wah nanti kira-kira jatuhnya kemana itu ya? Jatuhnya ke rumah penduduk apa gitu. Nanti kita lihat ada pesawat di atas, kita ketiban BAB-nya gitu. Kan enggak ya. Jadi di pesawat itu ada alat penampungan. Nah alat itu setiap pesawat landing itu disedot. Ada kendaraan penyedot tinja namanya lavatory service truck. Nah, itulah nanti gunanya untuk menyedot. Ya kan? Kemudian untuk pengisian bahan bakar juga ada alatnya. Untuk menaikkan bagasi juga ada alatnya. Jadi satu pesawat itu dilayani banyak sekali peralatan. Nggak bisa dia jalan sendiri. Makanya pilot kalau disuruh kerja sendiri, wah nggak bisa dia. Karena harus ada orang-orang yang khusus tadi. Dia menjalankan tugasnya membantu penerbangan. Nah ini yang paling dari 9 tadi ada profesi baru nih yang adik-adik mungkin bisa ke depannya ini lebih menjanjikan. Apa itu? Yaitu pilot drone. Nah, kenapa pilot drone? Karena pilot drone ini adalah profesi baru di mana lebih safety daripada bagi pilotnya menerbangkan pesawat. Kenapa? Dia dari rumah, ya kan? Dia bisa lihat tuh pesawat terbang kemana, nggak perlu ada di dalam pesawat. Kalau pesawatnya jatuh, ya orangnya masih aman, masih selamat. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau kita jadi penumpang, mau nggak kita disupirin gitu ya sama pilotnya? Selamat pagi, ladies and gentlemen, selamat pagi. This is Captain speaking, gitu ya. Di sini Captain berbicara dari rumah. Pesawat Anda akan terbang dari Jakarta, Surabaya. Hah? Pilotnya nggak ada. Karena pilotnya dari rumah. Ya kan? Nah, bukan seperti itu juga. Ini pilot yang untuk nanti pesawat-pesawat barang gitu ya. Di Jepang itu sudah ada. Jadi barang-barang itu diangkut menggunakan pesawat drone gitu. Jadi barang kita itu nggak lagi ada kayak Gojek, Grab gitu, tapi pakai drone langsung di depan rumah kita. Nah, cuman kalau di Indonesia yang jadi masalah takutnya gini, barangnya nyampe di rumah, drone-nya hilang. Jadi drone-nya juga hilang karena diambil. Nah, repot nanti kalau di kita gitu ya. Nah, jadi ini profesi baru. Ya itulah Kak, 9 profesi di dunia penerbangan. Banyak sebetulnya, tapi yang favorit itu ada 9. Gitu ya. Nah. Oke deh. Terima kasih Kapten Yadi. Nah, udah 9 profesi nih. Ada yang mau bertanya nggak? Oh, tadi ada dari Lendrea ya. Katanya, kenapa nggak boleh bawa minuman ke pesawat? Kenapa ya? Kenapa tidak boleh bawa minuman ke pesawat? Iya. Nah, Ya? ada aturan. Jadi di dunia penerbangan ini ada aturan yang sifatnya internasional maupun nasional. Di internasional itu ada badannya, namanya ICAO. International Civil Aviation Organization. Jadi itu adalah lembaga independen atau lembaga yang berdiri sendiri untuk menentukan keselamatan dan keamanan penerbangan di seluruh dunia dan wajib ditaati oleh seluruh penerbangan yang ada di seluruh dunia, baik itu pemerintahnya maupun pihak swastanya. Nah, di situ ada sebuah larangan bagi penerbangan yang sifatnya luar negeri, ya, itu ada pembatasan sebetulnya. Jadi dibatasi tidak membawa
zat cair. Kenapa ini dibatasi? Karena pernah kejadian di tahun 99-an 2000-an itu ada penumpang yang membawa bom cair. Jadi bomnya itu bentuknya cairan. Gitu, dibawa karena dia dianggap ini minuman, jadinya orang tidak curiga gitu ya. Tahu-tahu ketika ditaruh di dalam pesawat itu berupa bom dan meledak. Akhirnya dibuatlah pembatasan untuk minuman atau yang berupa cairan. Jadi kalau ada yang pernah terbang ke luar negeri, pasti ya tahu nih, karena dia ada pembatasan gitu ya untuk cairan. Jadi takutnya, jadi yang namanya keselamatan dan keamanan itu harus dijaga dari awal. Makanya dibuatlah pembatasan yang cukup ketat. Hanya saja di Indonesia masih dibebaskan, masih diperbolehkan. Kenapa? Ya mungkin dilihatnya orang Indonesia ini masih baik-baik saja, gitu ya. Jadi tidak ada yang mau jadi teroris ataupun yang mau ngebom. Nah, itu terjadinya di waktu itu di Filipina, pesawat Filipina yang mau ke Jepang itu ada seorang pembom gitu ya, yang bawa bomnya bentuknya cairan. Nah akhirnya itulah dibuatlah pembatasan tidak boleh bawa cairan, baik itu minuman atau yang lainnya ke dalam pesawat udara, ke dalam kabin pesawat udara. Seperti itu, Kak. Oke, udah terjawab belum nih? Apa ada yang mau nanya lagi? Oh, ya silahkan. Saya mau tanya. Ya. Kalau mesin jet didorong dengan angin apa mesin? Pesawat jet didorong angin atau mesin? Ya. Jadi mesin pesawat itu pastinya ada mesin ya, artinya ada alat yang digunakan untuk membantu menerbangkan benda yang sebesar itu, seberat itu. Jadi pesawat itu kan beratnya berton-ton. Nah, bagaimana caranya kok bisa terbang? Oh, gitu ya kan? Kok sama kayak burung itu kan bisa terbang pakai sayap. Nah, dulu ada yang pernah buat sayapnya itu pakai sayap kayak burung, dibuat kayak gitu. Tapi berapa lama dia bisa mengepakkan sayapnya? Ya kan, pada saat dia capek jatuh gitu kan. Karena makanya digunakanlah teknologi turbin pesawat udara ini. Nah, dia bisa terbang karena memang pasti ada ada gaya gitu ya. Dia memanfaatkan gaya dan melibatkan udara. Jadi pasti ada udara yang membantu untuk proses terbangnya pesawat yang difasilitasi oleh mesin gitu. Jadi memang udara bisa mendorong tetapi tidak signifikan karena mesin itulah yang membantu membuat pesawat itu bisa terbang. Jadi ada hukum fisikanya gitu ya. Jadi kalau misalkan laju udara yang meningkat, maka tekan udaranya menjadi kecil sehingga sayapnya bisa kedorong ke atas, ya kan? Nah, makanya ada kejadian misalkan nih pilot tiba-tiba mesin pesawatnya mati di udara. Nah, kan itu mati itu mesinnya, tapi bisa nggak melayang? Masih bisa, tapi dalam waktu yang sangat singkat dan si pilot harus bisa itu membuat pesawat itu landing dengan selamat gitu. Disitulah pelatihan pilot itu diperlukan gitu ya, diuji di sana. Nah, karena dia membawa pesawat dilatih sampai bagaimana ketika mesin pesawat itu mati, pesawat itu masih bisa terbang gitu ya, atau bisa landing dengan sempurna gitu ya. Jadi kalau nanti belajar fisika itu belajar tentang hukum Bernoulli namanya. Nah, coba nanti dipelajari tuh hukum Bernoulli bagaimana tekanan
antara laju udara dengan tekanan itu bisa membuat pesawat bisa terbang. Nah, kalau adik-adik bisa belajar tentang hukum Bernoulli ini, tahu prinsip kerjanya pesawat terbang, pasti nanti adik-adik bisa jadi seorang kayak Habibie gitu ya. Wah, itu kan orang yang paling cerdas di Indonesia yang bisa buat pesawat terbang. Ya Kak, begitu jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ufaira. Katanya, kenapa makanan dan minuman di pesawat tuh mahal? Iya. Sama seperti kalau kita naik kereta api gitu ya, sama aja sebetulnya. Kenapa naik kereta api makanannya mahal? Karena satu, karena tidak ada tempat. Kalau naik mobil kan ada rest area, kalau naik tol gitu ya, kita tempat pemberhentian gitu ya. Kalau pesawat gimana coba? Kita mau berhenti di mana? Kita restonya ada di udara gitu? Enggak. Jadi nilai yang ada di dalam pesawat itu lebih tinggi karena keterbatasannya tadi. Karena spesifik daripada makanannya mungkin sederhana, tetapi nggak mungkin bisa didapatkan pada saat itu juga. Nggak ada pilihan sebetulnya. Gitu ya, nggak ada pilihan. Harusnya kalau pesawatnya itu berbayar premium, kita dilayani, harusnya mendapatkan makanan, minuman. Kalau kita naik Garuda, naik Batik, biasanya dapat makanan, minuman gitu. Tapi kalau naik yang low cost carrier, kayak naik Lion, naik Citylink, nah kita nggak dapat makanan kan? Nah itu biasanya ditawarkan lah di sana. Harganya ya mahalnya relatif lah ya, karena makanan di restoran pun ya di hotel-hotel berbintang biasanya lebih mahal, padahal kan di darat. Nah, kenapa kok mereka lebih mahal dibandingkan yang di luar daripada hotel itu? Sama nih. Tapi kalau di pesawat ya karena barangnya langka. Kita nggak bisa beli berhenti di setiap tempat gitu ya, karena dia dibawa dari awalnya sudah ya berupa makanan tersebut dan disajikan untuk khusus penumpang pesawat udara. Boleh nggak kita nggak beli? Ya boleh saja, wong itu cuma tawaran. Nih, ada pertanyaan lagi dari Ahmad Al-Faruq Ilmi. Katanya, oh bukan, dari Sabia. Katanya kalau di penerbangan ada tukang masaknya enggak, Pak? Gitu. Ada. Tukang masaknya di darat. Kalau pramugari itu dia hanya misalkan disuruh masak apa? Masak air untuk buat kopi. Buat kopi untuk siapa? Untuk pilotnya. Kan pilotnya dia nerbangin pesawat, nggak mungkin dia ke dapur sendiri gitu ya, buatin kopi sendiri, nggak. Dia harus ada yang bantuin buatin. Makanya ada pramugari yang bantuin di pantry-nya. Dialah yang bantu buatin kopi, nyediain makanan gitu ya. Nah, kalaupun yang kita misalkan kita pernah naik pesawat dikasih makanan, nah itu kok ada ya makanan. Nah, itu makanan yang sudah siap saji. Artinya makanan itu sudah dalam bentuk kotak-kotak. Nanti di pramugari cuma memanaskan saja. Setelah itu nanti dibagikan dalam bentuk yang sudah siap makan. Dan itu dibuat di mana? Di darat, nggak mungkin di udara. Ya, jadi digunakan untuk membantu orang-orang yang ada di dalam pesawat udara itu bisa makan, tapi makanannya ada dari darat, seperti itu. Silakan, Kak Zahra. Ada pertanyaan lagi dari Leandrea Ausyafa. Katanya, ada berapa tempat produksi pesawat di Indonesia dan namanya apa saja? Saya tahu. Kalau tempat produksi saat ini di Indonesia itu yang terkenal hanya IPTN. Dulu waktu zamannya Presiden Presiden Soeharto itu ada IPTN. Setelah itu berubah menjadi PT Dirgantara Indonesia.
Nah, itulah pabrik pesawat terbang, tetapi mereka hanya sifatnya merakit sesuatu yang memang sudah ada dalam jumlah terbatas. Saat ini belum ada lagi yang bisa memproduksi pesawat udara seperti layaknya Boeing atau Airbus atau Embraer atau Cessna. Rata-rata itu di luar negeri semua. Tidak ada yang belum ada yang di Indonesia. Dulu waktu Pak Habibie belum meninggal, beliau pengen membuat RJ80, tetapi sampai hari ini belum bisa diproduksi karena ada banyak keterbatasan, ya, baik regulasi, izin dan seterusnya, maupun modal. Seperti itu, Kak. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mujahid Firas. Katanya, kenapa depan pesawat tajam dan tidak tumpul? Tidak tumpul maksudnya? Oh, mungkin maksudnya pesawat militer kali ya? Kan pesawat militer tajam Jadi, gitu. tadi belajar dulu tentang hukum Bernoulli. Nah, pesawat apa namanya? Jadi ada istilahnya aerodinamik gitu ya. Jadi apa namanya? Di pesawat terbang itu di hukum Bernoulli antara gaya dengan tekanan udara itu yang bisa membuat pesawat bisa terbang. Sedangkan aerodinamik itu adalah bagaimana model atau bodi pesawat itu digunakan untuk bisa mempercepat. Pernah nggak ada pesawat yang depannya tajam? Ada. Itu pesawat Concorde namanya. Nah, pesawat Concorde ini adalah pesawat yang melebihi kecepatan suara. Waktu itu sudah dimuseumkan, sudah tidak digunakan lagi. Gitu. Jadi semakin tajam harusnya semakin cepat tuh pesawatnya. Tapi ini lagi balik lagi ke hukum aerodinamik gitu ya. Nah, jadi kenapa pesawatnya bisa terbang gitu kan? Nah, karena ada gaya hambat dan seterusnya. Ya. Nanti itu harus belajar khusus adik-adik kalau mau belajar itu ya. Sederhananya ada 4 gaya lah untuk bisa membawa pesawat itu bisa terbang. Yang pertama disebut dengan gaya angkat atau lift. Jadi ini gaya untuk membuat pesawat bisa naik ke atas. Yang kedua adalah gaya gravitasi. Ini untuk menciptakan bobot dan membuat pesawat tetap di tanah. Jadi nggak ngambang terus. Jadi dia bisa ke atas dan dia juga bisa landing. Ya kan? Jangan sampai pesawatnya naik tapi nggak bisa landing. Nah, maka diperlukan gaya gravitasi. Yang ketiga, ada yang namanya gaya hambat atau drag. Itu yang membuat pesawat, hambatan pesawat maju ke depan. Ya, maksudnya jangan terlalu maju juga gitu ya kan. Nanti nggak bisa direm dan seterusnya. Dan yang ketiga, daya dorong atau thrust namanya. Ini yang dihasilkan dari mesin pesawat yang membuat pesawatnya bisa maju gitu. Ya karena kalau pesawatnya maju terus, ya nggak ada daya hambatnya, ini pesawat nggak bisa direm. Nanti pada saat pesawatnya turun ke landasan, kan itu ada rem tuh. Nah, kalau dia tidak ada gaya hambatnya, akhirnya nanti pesawatnya apa? Lewat landasan, gitu ya. Makanya ada rem, ada gas. Nah itulah. Jadi ada nggak yang tajam? Ada, tetapi memang tidak banyak. Rata-rata pesawat militer yang ujungnya tajam gitu ya, lancip, itu pesawat militer. Kenapa? Karena mereka memikirkan kecepatan, gitu ya, memikirkan kecepatan. Pesawat komersial ada nggak? Ada, itu pesawat Concorde, gitu. Nah, yang selebihnya pesawatnya itu dibuat bukan tumpul ya, tetapi di depan pesawat itu ada radar namanya. Radar itulah yang digunakan untuk, jadi kalau kita di darat kan pakai Google Map atau pakai Waze gitu ya. Nah kalau di udara itu pakai radar. Radar ini ada alat infra
apa namanya, ada radarnya, ya, itu ada radioaktifnya di sana. Nah, itu gunanya untuk melihat berapa mil di depan itu ada bahaya apa. Misalkan nih pesawat masuk ke sebuah awan. Nah, awannya ini aman nggak kira-kira? Gitu kan? Kita nih lihat awannya hitam gitu. Itu pesawat kalau bisa menghindari awan hitam itu. Kenapa? Karena di dalam awan hitam itu akan ada petir, ya kan, membuat pesawat itu nanti bisa jatuh kalau misalkan dia tersambar atau yang lainnya. Makanya dia harus berhati-hati ketika dia masuk ke dalam awan. Nah, dari mana kita tahu ada awan di depan? Kalau kita tidak pakai radar. Nah, di depan pesawat itulah ditaruh atau diletakkan radar itu untuk melihat berapa puluh mil ke depan, itu kita bisa tahu ada apa di depan kita, ya, ada pesawat kah? Kemarin ada yang apa namanya di Dubai gitu ya, ada pesawat tiba-tiba melihat ada manusia terbang. Wah, keren kan? Kok ada manusia terbang? Nah, ternyata ada sekarang teknologinya yang disebut dengan jetpack. Jetpack itu orang kita sendiri ini bisa terbang, ini kayak Superman sekarang, tapi dibantu jet gitu. Dan dia sudah bisa melampaui ketinggian yang dimiliki oleh pesawat udara umumnya. Makanya tumpul atau tidak itu tergantung dari pabrikan pesawatnya, ya, untuk kecepatan pesawatnya itu. Ya. Kalau mobil dibuat lancip kan cepat itu ya. Kenapa kereta dibuat lancip cepat ya? Karena ini untuk membantu supaya alat itu bisa melaju dengan cepat. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ahmad Al-Faruq Ilmi. Nih, katanya, bagaimana cara kerja sistem autopilot? Apa? Sistem autopilot, ya. Jadi, sistem autopilot ini adalah didesain oleh pabrikan pesawat, ya, untuk membantu si pilot untuk dia menerbangkan pesawat. Jadi kalau misalkan penerbangan misalkan ini 5 jam gitu ya, terus tidak ada pakai autopilotnya, waduh, itu nanti pilotnya stres itu dalam kokpitnya, itu nggak bisa ngapa-ngapain, pegang kemudi aja itu dia, gitu ya kan? Kenapa? Dengan sistem autopilot inilah nanti memudahkan pesawat ketika sudah di setel di awal. Oh ya, saya mau misalkan Jakarta, Irian Jaya atau Jayapura, lebih kurang 5 jam itu perjalanannya, kan? 5 jam itu jalurnya sudah ditentukan, koordinatnya sudah ditentukan. Nah, sistem autopilot itulah yang melakukan tugas itu. Jadi ketika pesawat sudah naik di udara, autopilot itulah yang membantu agar pesawat ini tidak melenceng dari koordinat yang dituju, gitu. Jadi sudah ada nih jalan tolnya, tapi jalan tolnya pakai sistem autopilot, gitu. Ya, kalau enggak nanti kasihan, tiba-tiba nanti pilotnya tidur gitu kan, pesawatnya udah kemana-mana gitu. Pernah nggak terjadi kayak gitu? Pernah, gitu ya kan? Nah, inilah dibantu oleh sistem autopilot ini untuk memudahkan pilot untuk menerbangkan pesawat dari satu tempat ke tempat lain dengan sistem yang sudah diatur di awal, gitu kan. Nah, bisa nggak landingnya autopilot? Bisa. Jadi pesawat itu sekarang sudah canggih. Mulai dari take off sampai landing pun bisa pakai autopilot. Cuman pertanyaannya, berani nggak Anda naik pesawat yang autopilot? Nggak ada pilotnya gitu kan. Nah, tapi sekarang ini kan kita ini naik pesawat kan nggak pernah kenal ya siapa pilotnya ya kan, nggak pernah kenal. Tapi kok percaya kita pesawat itu aman? Ayo, kenapa? Karena kita sudah yakin bahwasanya pilot ini punya pelatihan yang mumpuni dan dia bisa menerbangkan pesawat ini lebih aman. Coba kalau kita tahu pilotnya ada di rumah, nah, itu gimana tuh? Wah, kita nggak jadi naik pesawat tuh pilotnya di rumah. This is Captain speaking from home, gitu kan?
Kaptennya bicara dari rumah, penerbangan Anda dari Jakarta Surabaya. Wah, itu udah stres semua tuh penumpangnya. Kalau pernah nonton film Star Wars, film-film masa depan itu, itu bakalan terjadi. Jadi nanti ke depan akan banyak pesawat-pesawat yang memang tidak perlu ada pilotnya lagi. Jadi cukup kita naik, ya kita sampai di tujuan, nggak perlu pakai pilot. Gitu. Silakan. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mujahid Firas. Apa bahan untuk membuat pesawat? Ini siapa yang pertama kali membuat drone? Yang pertama dulu, apa bahan untuk membuat pesawat? Ini berat ini. Bahannya apa ya? Banyak bahannya. Bahan untuk buat apa namanya? Membuat pesawat, ya banyak. Jadi bisa berupa aluminium, titanium, gitu ya. Jadi tergantung teknologi yang digunakan, gitu ya. Yang penting bagaimana material tersebut itu bisa membuat pesawat itu ringan ketika berada di udara, gitu ya. Jadi kalau bodinya pesawat itu biasanya menggunakan, ada yang menggunakan aluminium, ada juga yang menggunakan fiberglass, gitu. Jadi kemudian di situ ada yang namanya carbon laminate composite. Jadi ada apa namanya lapisan karbon, gitu ya. Karena karbon inilah yang akan membuat pesawat ini kuat diterpa oleh udara, gitu ya. Nah, jadi ada banyak sebetulnya material yang digunakan, gitu ya. Dulu malah pakai besi kalau zaman dulu buat pesawatnya, karena belum ada alat bahan-bahan yang lain kayak titanium, aluminium, gitu. Tapi rata-rata sih menggunakan aluminium, gitu ya. Kemudian sekarang pakai fiberglass, ya, dan seterusnya. Oke. Ada pertanyaan lagi, masih dari orang yang sama, Mujahid Firas. Katanya, siapa yang pertama kali membuat drone? Siapa yang pertama kali membuat apa? Drone. Membuat drone. Iya. Kalau dilihat dari sejarahnya, drone itu dulu dibuat pada tahun 1839 kalau nggak salah, ya. Jadi itu digunakan memang untuk perang. Jadi teknologi drone ini sebetulnya teknologi yang digunakan oleh militer. Jadi militer pada saat itu berpikir bagaimana caranya membuat satu mesin perang yang tidak ada orang yang dikorbankan di sana pada saat itu. Makanya teknologinya waktu itu menggunakan balon. Jadi balon dibuat tapi isinya bom, gitu kan. Nanti nggak ada isinya. Nanti dalam satu koordinat yang sudah ditetapkan, nanti bomnya itu bisa turun dengan sendirinya. Jadi kalaupun balonnya ditembak, nggak ada yang meninggal, nggak ada yang mati, gitu kan. Nah, kemudian ya dilanjutkanlah oleh yang lainnya, gitu kan, sampai ditemukanlah drone yang digunakan oleh militer. Tentunya militer duluan yang menggunakan drone ini. Makanya tidak sembarangan untuk kita membuat pesawat drone. Saat ini pesawat drone itu digunakan untuk pengintaian, kemudian pemboman otomatis, nggak perlu ada orang. Orangnya cukup dari kantor, dia operasikan drone itu jaraknya sudah sampai jarak kontinental, jarak benua, gitu ya. Jadi pakai satelit, dia sudah bisa jalan otomatis. Nah, seperti itu. Dan sekarang baru mau dipakai untuk publik, gitu. Mananya saya. Ya, oke, silakan dulu deh. Mau tanya. Iya, silakan. Kalau mesin jet tersedot burung, bagaimana cara pilot mengontrolkannya? Kenapa? Kalau mesin jet tersedot burung, bagaimana cara pilot mengontrolkannya?
Mesin jet sudah buruk. Tersedot burung. Oh, Burung ada burung masuk ke dalam mesin. mesin jet. Iya, iya. Iya. Itu namanya bird strike. Jadi ada istilah di penerbangan itu namanya bird strike. Bird strike itu ada, kita kan yang ketika naik pesawat tiba-tiba ada burung nabrak. Pertanyaannya yang salah siapa? Burungnya atau pesawatnya? Ayo. Burung. Hah? Yang salah siapa? Burungnya atau pesawatnya? Burung. Burungnya salah. Gantung, Kak. Burung juga nggak salah, karena dia juga tahu kalau di depannya ada pesawat. Karena burung belum latihan, belum sekolah dia, makanya dia nggak tahu, ya kan? Jadi tidak ada yang salah di sini, tetapi namanya kecelakaan, apalagi di udara itu yang namanya kecepatan itu nggak bisa direm. Walaupun burung itu dia bisa terbang, kalau udah cepat dia juga nggak bisa ngerem dadakan gitu ya. Ini sama-sama cepat gitu ya. Wah, berbenturan. Wah, udah selesai. Pasti yang kalah burungnya. Kenapa? Ya burungnya kan bukan terbuat dari besi gitu ya, kecuali burungnya burung besi. Pasti hancur dua-duanya. Nah, karena burungnya ini makhluk yang lunak juga, ya makanya dia bisa nabrak pesawat. Nah, bagaimana kalau burungnya itu masuk ke dalam engine tentunya, ya kan? Yang pernah kejadian tuh burung tuh masuk ke dalam engine. Ya, kalau masuk ke dalam engine, jangankan burung, mur saja atau alat-alat atau sampah yang masuk ke dalam mesin pesawat itu membuat pesawatnya bisa nggak jadi terbang. Nah, pertanyaannya gimana kalau sudah terbang ada burung masuk ke dalam engine? Ya pasti akan terbakar itu engine-nya, akan keluar api, engine-nya bisa mati, dan pilot itu pilot diberikan bekal untuk bisa mengendalikan pesawat itu. Kalau terjadi berstrike, gimana caranya? Nah, kan pesawat itu rata-rata ada 2 mesin, gitu ya. Ada 2 mesin. Ada yang 4 mesin. Ada yang 1 mesin. Nah, kalau 1 mesin berarti mati total, gitu ya. Tapi kalau yang 2 mesin, berarti masih ada 1 mesin sebagai backup. Nah, bagaimana caranya mengendalikan? Ya, tentunya pilot sudah dilatih untuk bisa mengendalikan itu. Dia akan melihat nanti ketika di udara, mana bandara terdekat. Nah, maka dia akan berhubungan sama ATC tadi. Ini kami kena serangan burung, bird strike misalkan gitu ya. Kami ingin landing darurat. Nah, tolong dibantu di navigasi, kita dipandu untuk bisa landing di bandara tersebut gitu. Nah, nanti mereka dari ATC akan menyampaikan, silakan Anda landing di bandara terdekat. Nah, dipandulah dari atas sampai ke bawah. Nah, apakah bisa berhasil dan tidak berhasil, lebih banyak yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Ya, tergantung kemampuan pilotnya. Alhamdulillah rata-rata sih berhasil ketika memang dia kerusakannya tidak signifikan. Gitu. Begitu, Kak. Ini ada yang mau nanya, namanya Ufaira. Katanya, kenapa pesawat tidak didesain bisa berjalan mundur? Pesawat nggak punya spion, makanya nggak bisa berjalan mundur. Ya, karena pesawat ini kan berbadan lebar. Ya, dia berbadan lebar, dorongan udaranya adalah dari depan. Jadi dorongan udara itulah yang membuat pesawatnya bisa maju ke depan, bukan untuk mundur. Nah, ada nggak pesawat yang bisa mundur? Ya ada aja, pesawat militer misalkan gitu ya, pesawat militer mundur. Nah, ya, tapi dia butuh alat untuk bisa memundurkan pesawatnya. Semakin canggih alat pesawatnya semakin mahal. Nah, tapi untuk komersial itu pesawatnya semuanya harus dibantu oleh GSE tadi. Nanti kalau pesawatnya bisa mundur sendiri, udah nggak perlu GSE nanti. Ya kan? Petugas GSE-nya nggak perlu, alat GSE-nya juga nggak perlu, profesi itu hilang nanti. Kenapa? Udah mundur sendiri dia.
Karena apa? Nanti di depan pesawat ini kasih spion. Oh, dia bisa lihat kiri kanan gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Leandrea Aushafa. Katanya, pesawat terkecil itu bisa ditumpangi berapa orang? Pesawat terkecil itu kalau dia pesawat latih itu cuma 2 atau 3 orang, ya. Kemudian yang lainnya ya paling ada 7 maksimal gitu ya. Itu pesawat Bern itu ada bisa sampai 6 orang yang naik ke pesawat tersebut. Jadi tergantung kalau kebutuhannya untuk private ya kayak pesawat charter gitu ya, pesawat Hawker itu dia penumpangnya bisa cuma untuk 2 orang, tetapi pesawatnya luas gitu ya, 2 orang tapi presiden direktur atau pejabat penting gitu ya naik pesawat Hawker gitu kan. Nah kalau yang lainnya ya rugi pesawatnya kalau misalkan jumlah penumpangnya semakin sedikit. Biasanya semakin sedikit jumlah penumpang, semakin tinggi biaya operasionalnya, semakin tinggi biaya untuk perjalanannya. Seperti itu. Oke, ada lagi nih katanya, ada enggak pesawat yang bisa landing di air dan darat? Apa namanya apa? Pesawat amfibi ya? Ya, pesawat militer itu sekarang memang ada desain yang bisa digunakan landing di darat maupun di air ya. Pesawat amfibi itu dia bisa landing darat dan di air. Kalau pesawat komersial ada yang disebut dengan seaplane, ya kan? Seaplane itu jadi transportasi udara itu ada 2, ada untuk seaplane. Seaplane itu mendaratnya di mana? Di laut ataupun di air. Nah, jadi dia tidak butuh landasan khusus. Dia di laut manapun dia bisa bisa landing. Bisa nggak di darat? Bisa juga, karena dia juga punya roda yang bisa untuk landing di darat. Makanya pesawatnya jenisnya amfibi. Jadi jenis Viking, misalkan Twin Otter, terus Dutch 400, itu juga bisa landing di darat maupun di air gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Katanya, pesawat kalau cuma nyala 1 mesin terbangnya, berarti terbangnya miring. Bisa nggak terbangnya begitu? Ya, pastinya pilot punya kemampuan untuk membuat pesawatnya itu stabil. Jadi di dalam kokpit itu ada parameter, ada alat untuk mengukur nih pesawatnya lagi miring ataupun tidak gitu ya kan. Bisa nggak dibuat miring ya? Semakin miring semakin cepat jatuhnya. Jadi semakin dia tidak seimbang di atas udara, maka semakin cepat dia jatuh ke bawah. Makanya si pilot harus bisa menstabilkan, membuat pesawatnya itu bergerak sesuai dengan yang diinginkan. Kalau memang dia mau berputar pasti miring gitu kan, berbelok gitu miring ya. Karena nggak bisa belok gini kan, belok itu harus miring. Jadi kalau misalkan satu mesinnya cuman nyala 1 ya bisa saja kemungkinan pesawatnya akan miring ke yang ada mesinnya. Cuman itu bisa diantisipasi oleh pilotnya. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Mujahid Firas. Katanya, apakah TV di pesawat butuh Wi-Fi atau internet? Kan biasanya di pesawat tuh ada TV. Nah, itu tuh butuh Wi-Fi atau internet enggak? Atau tidak? Semakin canggih pesawatnya, ya pasti akan semakin banyak fasilitasnya. Gitu ya. Jadi Wi-Fi sekarang itu pesawat Lion itu sudah ada
in-flight entertainment. Jadi kita bisa pakai handphone kita untuk nonton film yang ada di handphone kita, tapi pakai wifi-nya pesawat. Dia nggak bisa kemana-mana, hanya untuk nonton film itu saja atau nonton hiburan yang ada di situ. Ya, jadi bisa sekali dibuat, gitu ya kan? Tergantung dari pesawatnya. Semakin canggih ya semakin nyaman kita menaikinya, gitu. Oke, tadi ada yang mau bicara ya? Saya, Oke, silahkan. bagaimana caranya mengendalikan pesawat pemerintahan seperti presiden? Tidak mudah. Jadi, mungkin bagaimana cara mengemudikan pesawat presiden, mudah atau tidak gitu? Iya, Pesawat presiden, wah ini pesawat spesial. Tentunya yang namanya yang diangkut adalah presiden, berarti kan pesawatnya spesial, gitu kan? Mudah nggak? Ya sama seperti prosedur bawa pesawat, ya. Cuman dia harus lebih safety lagi, lebih aman lagi karena yang dibawa adalah kepala negara dan pilotnya harus orang-orang yang terlatih dan khusus, nggak boleh sembarangan pilotnya. Karena ini adalah pilot kepresidenan yang dia membawa kepala negara. Mudah nggak? Ya tidak mudah tentunya, karena dia harus melalui banyak seleksi untuk orang-orang yang bisa membawa pesawat tersebut, gitu ya. Tapi kalau jenis pesawatnya bisa sama dengan pesawat-pesawat yang ada, bisa kayak pesawat penumpang yang didesain khusus untuk pesawat presiden, misalkan gitu. Misalkan pesawat presiden, kalau Air Force One itu adalah pesawat paling canggih di dunia. Kenapa? Karena pesawat ini pesawat sipil, tapi didesain seperti layaknya pesawat militer, gitu. Jadi bodi pesawatnya bisa anti peluru, kemudian dia punya flare-nya juga. Kalau ada rudal, dia bisa ada anti rudalnya, dan juga ada bomnya. Untuk ada pesawat yang mau intercept ataupun nyusup, gitu kan. Dan ya bisa jadi kantor di udara bagi presiden kalau terjadi sesuatu, ya kan. Nah, jadi tidak mudah juga, ya. Tapi pesawatnya sudah didesain khusus untuk presiden, gitu. Kita punya nggak? Punya. Kita sudah punya pesawat presiden, ya. Alhamdulillah, yang mau jadi presiden enak nanti bisa bawa pesawat kepresidenan, gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Katanya pesawat itu jarak paling jauhnya berapa kilometer? Tergantung. Saat ini paling jauh itu lebih kurang 21.000 kilometer. Lebih kurang itu 22 jam perjalanan udara. Itu pesawat tipe Boeing 777-200 LR gitu istilahnya. Itu yang masih paling jauh saat ini. Ya, 777 namanya, pesawat 777. Itu bisa sampai 21.000 kilometer. Itu 21.000 itu dari mana ke mana? Itu keliling dunia itu namanya. Dari Jakarta ke mana? Ke Mekah aja kita lebih kurang 8 jam ya gitu ya. Waktu itu ke Turki itu ya lebih kurang 8 jam perjalanan. Nah, ini 22 jam, bayangkan hampir 24 jam itu pesawat di udara. Nah, pesawat 777 inilah yang digunakan sebagai pesawat kepresidenan. Jadi dia jarak tempuhnya cukup jauh gitu ya. Pinter. Kan pinter sama. Oke. Ada lagi nih, saat berapa kilometer pesawat harus isi bensin? Tergantung daripada kemampuan pesawat itu terbangnya. Jadi kalau pesawat itu terbangnya hanya mampunya 5 jam, ya berarti dia setiap 5 jam itu dia harus menentukan negara mana yang digunakan untuk pengisian aftur. Jadi bukan bensin ya, pesawat itu bahan bakarnya adalah aftur.
gitu ya. Aftur itu dia lebih tinggi oktannya dibandingkan bensin. Jadi dia memang khusus bahan bakarnya. Nggak sama nanti, oh ya bensinnya apa? Karena di sini nggak ada aftur pakai bensin gitu. Nah, setelah itu pesawatnya nggak bisa terbang. Apakah bisa pakai bensin? Bisa saja kalau memang didesainnya pakai bensin dari awal. Tapi semua pesawat itu pakai menggunakan aftur. Wah, ini udah jam 5:30. Jadi kalau ada pertanyaan yang belum dijawab, nanti bisa ditanyakan di grup WA. Jadi kita tutup dulu ya, soalnya udah tepat nih jam 17:30 batas waktunya. Untuk pertanyaan yang lain bisa kita. Oke. Terima kasih Kakak Zahra, ini atas waktunya. Kita sudahi dulu ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir. Keingintahuan terhadap dunia penerbangan cukup tinggi, bagus sekali. Ini ilmu yang bisa dipelajari di mana saja, silakan dicari informasinya. Tetapi memang harus ada satu keinginan untuk kita bisa belajar. Kalau sudah punya tujuan, pengen jadi orang yang punya profesi di dunia penerbangan, tentunya harus punya keinginan untuk belajar. Maka dari itu jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, sebelum kita tutup, mungkin videonya bisa dibuka untuk kita capture foto ya, kita screen. Nah, foto bersama kita ya. Boleh dong dibukain itunya, videonya. Bukain dulu videonya ya. Ayo, videonya dibuka dulu, kita foto bersama. Karena ini cuma satu layar, berarti bisa semua. Nah, ayo, siapa nih? Hanifah belum. Ahmad Al-Faruqi belum. Raisa Majid belum. Kemudian, siapa? Lala Daulay, mana? Hanifah. Liv. Belum. Raisa Majid, mana Raisa Majid? Liv Raihana. Ayo, Liv, mana nih fotonya? Videonya. Lala. Nah, Liv mana Liv? Videonya mana Liv? Raisa Majid. Sama Lala Daulay. Fotonya, videonya coba dibuka dulu. Wah, itu Ahmad Maulana keren juga tuh videonya itu. ada kacamata khusus. Liv belum nih Liv Raihana belum. Sama Lala Daulay. Ayo, sudah belum? Kita foto dulu ya. Oke, kalau liftnya belum, kita screen dulu. Ambil posisi terbaik. 1, 2, 3. Oke. Nah, bentar. Oke, sip. Terima kasih adik-adik sekalian. Semoga bermanfaat dan saya serahkan kembali kepada Kak Zahra. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kapten. Banyak kamu temennya. Silakan Kakak Zahra diakhiri. Oke. Nah, kita udah selesai nih ya dengan talk show online Meet the Maestro seri 1, yaitu tentang temannya profesi dunia penerbangan. Karena udah lewat jamnya, udah lewat jam 17.30 nih. Jadi kita tutup dulu ya dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala ufuqid dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Nah, oke, kita tutup ya. Yang mau keluar, silakan keluar. Ya, makasih. Kalau ada pertanyaan yang pengen dijawab, nanti di grup ya. Di grup Terima kasih. Makasih banyak ya. Izin pamit keluar. Makasih Kak. Sampai jumpa di Sabtu berikutnya. Makasih ya. Sampai jumpa di Sabtu berikutnya. Mama ini ada yang keluar ya.
Udah. Gurunya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.